Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita sebelum memulai dan memuji nama Tuhan, kita saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Tema hari ini adalah Aku Mau Terus Belajar. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu Belajar dari Semut dan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin belajar. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, jangan malas, oi, jangan lalai, oi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan malas, jangan malas, oi, jangan lalai, oi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Anak-anak, mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ke-9 dan maksudnya. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, fitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia.
Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Tuhan. Mari sama-sama anak-anak kita memohon kepada Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Seperti Yang Kau Ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi Kau Telah Mati. Kau telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Anak-anak, mari kita berdoa. Kita akan memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat istimewa pada minggu ini yaitu dari Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Kaulah Harapan.
kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan dari awal dengan versi bahasa Batak. Anak-anak, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita nyanyikan dari awal. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau minggu pagi ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah lewat online virtual. Kiranya Tuhan Yesus Kau mau layakan kami, kiranya Tuhan Yesus Kau mau hadir dalam hati, jiwa dan pikiran kami semua. Berfirman ke Bapa sebab kami siap membaca mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa Surgawi. Amin. Saatnya Ibu mau cerita firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 52. Di sini perikopnya Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Temanya, mari terus kita belajar ya. Jadi anak-anak diajak untuk terus belajar ya. Jadi lewat firman Tuhan ini yang kita ambil dari Injil Lukas. Di situ pada saat Yesus umur 12 tahun. 12 tahun dia setiap tahun dia pergi ke Yerusalem. Untuk merayakan hari raya Paskah. Setiap tahun Yesus dibawa oleh ayah dan ibunya untuk merayakan hari raya Paskah. Di sini ibu lihat Yesus sebagai anak Allah ini dia mau merendahkan diri ya. Mau merendahkan diri, mau mendengar segala cerita apa yang disampaikan oleh para alim ulama ya. Di sini dia mau mendengar karena di sini Yesus mau belajar. Jadi anak-anak diajak untuk belajar firman Tuhan karena firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita mengetahui isi firman Tuhan ya. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk pentingnya beribadah. Penting beribadah buat kita, buat anak-anak, buat ibu. Karena ibadah ini adalah bersekutu dengan Allah ya. Beribadah lewat online virtual karena saat ini adalah COVID. Jadi kita boleh beribadah lewat online, lewat virtual. Nah, anak-anak juga penting juga bersekutu di rumah bersama keluarga, ayah, ibu, dan kakak adik ya. Karena di sini firman Tuhan mengajak kita untuk penting beribadah, penting mengenal Allah itu lebih dalam lagi ya, lewat isi Alkitab kita ya. Kita membaca Alkitab setiap hari di rumah supaya anak-anak, ibu dan lebih mengerti ataupun lebih mengenal siapakah Allah itu dengan sungguhnya ya. Nah, di saat selesai Paskah, hari raya Paskah, Yesus tetap berdiam di rumah Allah, yaitu di bait Allah di Yerusalem ya. Ibu dan ayahnya telah pulang kembali ya. Sehabis merayakan hari raya Paskah, Yesus tetap berdiam di rumah Allah ya. Dia bersama-sama dengan para alim ulama. Di sini dia di sini mau mendengarkan ya. Mendengarkan segala perkataan alim ulama. Ia pun turut berdiskusi bersama para alim ulama ya. Nah, di sini Yesus mendengar dan dia pun mengajukan suatu pertanyaan ya. Dia sangat senang juga berdiskusi dengan para alim ulama. Sehingga apa yang ditanyakan, Yesus pun menjawabnya. Sehingga para alim ulama pun tercengang melihat kecerdasan Yesus. Kenapa? Karena Yesus ini adalah anak Allah. Dia sudah diurapi oleh Allah. Setiap apa yang disampaikan itu adalah membawa berkat buat kita semua ya. Jadi anak-anak pada umur 12 tahun ini kita bisa dikatakan masih jadi anak-anak ya. Di dalam masa anak-anak ini kita perlu belajar untuk menambahkan pertumbuhan iman pengetahuan kita. Kalau kita tidak belajar, gimana anak-anak mau mengerti isi firman Tuhan ya? Nah, di sini kita lihat juga sikap Yesus ya. Sikap Yesus yang rendah hati dan mau belajar mendengar ya, mau belajar mendengar dan juga mau memberikan pendapat kepada kita semua ya. Poin yang penting yang dapat anak pelajari dari sosok Yesus dalam teks Alkitab minggu ini, pada umur 12 tahun saat itu masih anak-anak Yesus. Dia mau merendahkan hatinya, mau belajar ya, walaupun dia sebagai anak Allah, tapi dia mau belajar ya. Karena di dalam belajar ini kita lebih mengetahui isi firman Tuhan dan kita tahu siapakah Yesus itu dengan sungguhnya. Yesus adalah
di sisi lain dilihat dia anak Allah, dia penuh urapan dengan Roh Kudus ya. Nah di sisi lain dia adalah anak manusia, anak Maria dan Yusuf. Dia masih di bawah asuhan Maria dan Yusuf. Tapi sikap Yesus sebagai anak Allah, dia mau duduk mendengarkan para alim ulama. Dia mau merendahkan hati. Jadi anak-anak juga belajar ya, belajar untuk mengetahui segala isi firman Tuhan. Dikatakan di sini ya, mari kita belajar supaya kita lebih mengetahui siapa Allah itu dengan sungguhnya ya. Sikap Yesus sebagai anak Allah, dia mau duduk mendengarkan, dia mau belajar ya. Nah, Yesus juga mengajukan pertanyaan pada para alim ulama ya. Mereka juga mendengar sangat tercengang karena dilihat kemampuan Yesus melebihi ya, karena dilihat umur 12 tahun itu masih anak-anak, tapi karena Yesus adalah anak Allah, dia sudah diurapi Allah. Jadi setiap apa yang disampaikan oleh Yesus, mereka pun tercengang melihat kemampuan Yesus ya. Karena Yesus pada itu umur 12 tahun, makan hari makin bertambah besar, makin bertambah hikmatnya, dan makin dikasih manusia, serta makin dikasih Allah. Kenapa dia cerdas? Karena dia diurapi Allah. Dan satu juga dia mau belajar. Jadi anak-anak juga harus mau belajar firman Tuhan ya. Dan harus kita juga jangan lupa rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman, supaya iman percaya anak-anak makin bertumbuh, makin dewasa, pengetahuan kita makin dikuatkan iman percaya kita ya. Nah di sini juga poin terakhir, kita mengikuti teladan Tuhan Yesus ya. Satu, ia sebagai anak Allah dan dia juga sebagai anak manusia, tapi ia patuh kepada kedua orang tuanya. Nah sekarang ibu mengajak pada anak-anak, satu, harus menghormati orang tua dan patuh pada orang tua, dan taat kepada firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, dan rajin juga beribadah ya. Karena penting ibadah itu buat kita semua, supaya anak-anak mengerti isi firman Tuhan dan mengenal siapa Kristus itu dengan sungguhnya. Kristus itu adalah sebagai juru selamat kita ya. Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah naik ke surga, Yesus juga telah hidupnya. Jadi kita harus mengetahui segala isi firman Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus rajin belajar baca firman Tuhan dan mendengarkan, supaya anak-anak juga lebih mengetahui siapa Kristus itu dengan sesungguhnya. Kristus itu adalah juru penyelamat umat manusia ya. Jadi anak-anak ingat, harus rajin beribadah, bersekutu, dan membaca firman, supaya anak-anak lebih mengenal siapa Allah itu dengan sungguhnya. Dan jangan lupa anak-anak juga taat kepada orang tua dan menghormati orang tua kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah kami dengar. Ajarlah kepada kami Bapa, supaya kami juga percaya hanya di dalam Kristus ada keselamatan, dan juga kami taat kepada orang tua kita yang kami lihat yang telah mengasuh kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur syukur pada Bapa Surgawi. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, mari siapkan persembahannya sambil memuji Tuhan. Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitaku ada dalammu. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam
sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Anak-anak, mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita sudah selesai ibadah hari Minggu ini. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu minggu depan.